Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema rahasia di balik berkat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi, menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Tuhan memang tidak semata-mata soal berkat. Namun ketika berkat Tuhan tidak nampak dalam hidupan kita, mudah bagi kita untuk kecewa. Terlebih jika kita sudah melakukan berbagai usaha agar hidup kita penuh dengan berkat dan hasilnya masih nihil. Kita mudah menjadi patah hati, putus harapan, dan tidak bersemangat lagi. Terkadang kita mulai membandingkan kehidupan dengan orang lain. Orang yang tak mengenal Tuhan kelihatannya lebih sukses, rezeki melimpah daripada orang yang mau hidup benar. Benarkah Anda tidak menerima berkat Tuhan? Nah, di perenungan kali ini kita akan membagikan 4 hal yang menarik yang kita pelajari tentang rahasia di balik berkat Tuhan. Yang pertama, berkat Tuhan senantiasa mencukupkan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tahukah saudara bahwa sesungguhnya Tuhan adalah Allah yang pemurah? Ayat yang barusan kita baca tadi mengatakan bahwa Allah sanggup melimpahi segala kasih karunia, sehingga kita berkecukupan di dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kalau kita mengingat ya peristiwa pandemi sekitar 2020 kemarin, kita merenungkan ya bagaimana tentang pekerjaan, tentang usaha dan bisnis kita. Bisa nggak kita bertahan? Bisa nggak kita tetap bisa hidup dengan usaha, pekerjaan, bisnis kita? Namun ketika kita kembali merenungkan, kita tersadar kita masih bisa hidup sampai sekarang ini. Artinya apa? Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan mencukupkan berbagai macam kebutuhan hidup kita. Artinya bahwa Allah yang kita sembah tidak mengecewakan. Berkat Tuhan itu selalu mencukupkan. Jadi perenungan kali ini yang pertama yang kita pelajari tentang berkat adalah berkat Tuhan itu mencukupkan bagi kita. Kita bisa melewati situasi yang tidak mengenakan tahun-tahun kemarin itu, tetapi sampai detik ini kita ada. Itu artinya Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tidak adanya tunggakan uang kuliah, tidak ada tunggakan untuk uang pembayaran PLN, pembayaran listrik, pembayaran air, ya, maupun biaya kesehatan. Melihat semuanya itu, kita semakin yakin bahwa Tuhan itu yang selalu mencukupkan akan kebutuhan kita. Bahkan ketika kita sendiri ragu-ragu dan khawatir, cobalah melihat kembali hal-hal yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan saudara. Itulah berkat Tuhan. Jadi kalau saudara melihat sampai hari ini saudara bisa hidup, itu berkat Tuhan yang mencukupkan.
Tuhan tidak berkata Dia akan membuat Anda kaya raya. Namun Tuhan berjanji untuk memenuhi semua yang Anda butuhkan. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi rahasia di balik berkat Tuhan yang pertama, berkat Tuhan itu yang senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kita. Itu yang perlu kita tahu. Kemudian yang kedua, bertekunlah, ya sekali lagi, bertekunlah dalam doa, Tuhan akan memberkati. Sekali lagi rahasia di balik berkat Tuhan yang kedua adalah bertekunlah di dalam doa dan Tuhan akan memberkati. Tentu saja kita boleh meminta lebih kepada Tuhan. Dan cara terbaiknya adalah dengan berdoa. Nah, kita belajar bersama-sama tentang kisah Yakub. Diceritakan di Kejadian 32 ayat 24 sampai 29 bahwa Yakub bergulat dengan seorang malaikat. Yakub tidak melepaskannya sebelum ia diberkati. Akhirnya sendi pangkal paha Yakub dipukul hingga terpelecok agar malaikat itu bisa lepas darinya. Malaikat tersebut bahkan mengubah nama Yakub menjadi Israel karena ia telah bergumul melawan Allah dan menang. Terkadang kita ingin hidup kita diberkati, namun kita sendiri tidak pernah meminta, tidak pernah berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Kita mungkin berdoa namun setengah hati, atau kita tidak memiliki hati seperti Yakub yang bergumul hingga diberkati. Jika itu yang terjadi, bagaimana kita akan bisa menerima berkat dari Tuhan? Menjadi seorang pedagang kecil di sebuah pasar tradisional, tentunya kita akan berpikir, atau kita buka toko gitu ya, kita akan berpikir saat omsetnya bagus, kita senang bukan main. Namun saat omsetnya turun, kita nyalinya menciut. Tetapi ingat, ketika saudara terus-menerus berdoa kepada Tuhan, meminta, mengetuk, mencari, maka saudara akan mendapatkan berkat Tuhan. Jadi yang kedua rahasianya adalah berdoalah senantiasa. Saudara diberikan kunci, diberikan rahasia oleh Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Artinya apa? Dengan berdoa, dengan tekun berdoa, kita akan menerima berkat Tuhan. Ya, jadi saudara harus tetap dalam kehidupan doa. Ini penting sekali. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Sekali lagi, Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Saat kita berdoa, Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita doakan bahkan pikirkan, karena kuasanya yang bekerja. Jadi rahasia di balik berkat Tuhan yang kedua adalah teruslah berdoa meminta kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, percayalah kepada Tuhan apapun keadaannya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sadarkah kita betapa kuasa kita kecil sekali dibandingkan dengan kuasanya Tuhan? Apapun yang terjadi di luar diri kita tak pernah terduga. Siapa tahu masalah yang akan menimpa kita di hari esok. Jadi
tanpa bergantung kepada Tuhan, gempuran masalah demi masalah pasti akan membuat kita itu rontok jatuh. Nah, ayat yang barusan kita baca tadi mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan adalah orang yang diberkati, karena ia akan semakin kuat, tidak goyah di segala musim, terus berbuah, terus menghasilkan. Ia akan senantiasa bertahan meskipun hidup sedang tidak baik-baik saja. Berkat Tuhan akan terus mengalir. Bilangan 6 ayat yang ke-24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi rahasia di balik berkat Tuhan yang ketiga yaitu percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, suatu saat badai kehidupan menerjang kehidupan kita habis rontok, kita tumbang. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun musim kehidupan ini, kita akan terus kuat bertahan, bahkan kita semakin diberkati. Karena Tuhanlah sumber berkatnya. Itu rahasia di balik berkat Tuhan yang ketiga. Kemudian rahasia berkat Tuhan ya, yang keempat atau yang terakhir adalah mujizat tidak terjadi secara kebetulan. Bekerjalah agar mujizat terjadi. Sekali lagi, mujizat tidak terjadi secara kebetulan. Bekerjalah agar mujizat atau berkat terjadi. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ada pepatah mengatakan ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Demikian juga sama halnya dengan kita hari ini. Jika kita ingin diberkati, tentu tidak cukup hanya dengan berdoa dan percaya, karena Tuhan pun ingin kita bekerja. Maka dari itu, teruslah mengerjakan apa yang menjadi bagian saudara. Singkirkan kemalasan dan bekerjalah dengan segenap hati dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan berkat itu. Pada saat yang telah ditentukan oleh Tuhan, bukan tidak mungkin Tuhan memberkati Anda melebihi apa yang Anda pikirkan, apa yang saudara pikirkan. Malah bisa jadi saudara menerima mujizat dalam kehidupan ini. Siapa tahu tiba-tiba saudara dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, atau tiba-tiba usaha yang saudara rintis dari nol berkembang dengan pesat. Semua hal tersebut terjadi tak lepas dari usaha kita juga. Kerja keras yang dibarengi dengan doa dan penyerahan diri, percaya akan semua jalan dan kehendak-Nya. Jadi ada bagian Tuhan untuk memberkati kita, tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya berdoa, tidak hanya meminta, tetapi lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Saudara ingat mujizat 5 roti 2 ikan? Apakah Yesus langsung membuat mujizat 5 roti 2 ikan tersebut menjadi bisa dimakan 5.000 orang? Yesus disuruh mencari terlebih dahulu makanan. Ya, kamu yang harus memberi mereka makan. Artinya usahalah terlebih dahulu. Dan ketika usaha mereka dibawa kepada Tuhan, disitulah mujizat terjadi. Artinya apa? Kita pun harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku persembahkan pekerjaanku, aku persembahkan bisnisku, aku persembahkan usahaku di hadapan-Mu. Engkau yang memberkati. Dan yang terjadi adalah mujizatnya berkelimpahan dalam hidupan saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh bekerja, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu, buat firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, mengingatkan kembali kepada kami bahwa berkat Tuhan itu ketika kami bekerja dengan sungguh-sungguh, ketika kami percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, ketika kami berdoa kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, maka berkat-Mu itu sudah Kau sediakan bagi kami. Ampuni kami selama ini kami masih malas-malasan, kami masih setengah-setengah hati dalam kami bekerja, dalam kami berdoa. Untuk itu Tuhan, kami mau lakukan bagian kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengerjakan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dan
Engkau Tuhan yang melakukan bagiannya, memberkati apa yang menjadi pekerjaan usaha bisnis kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melakukan yang terbaik dan kami percaya ketika kami diberkati bukan untuk diri kami sendiri, tetapi menjadi saluran berkat dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.